Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Halim di channel YouTube @forex by Halim. Di video kali ini saya akan membahas film-film tentang keuangan, dan tentu saja bagi orang-orang yang menonton film, biasanya film semuanya merupakan hiburan saja. Tapi kalau menonton film tentang keuangan yang saya pilihkan di sini, saya jamin banyak informasi baru yang bisa Anda pelajari tentang dunia keuangan dan dunia saham, serta dunia trading pada umumnya. Oke, mungkin tidak sepopuler film-film lain, tapi saya akan menilai film-film dari keuangan tersebut berdasarkan rating yang saya susun dari Internet Movie Database atau imdb.com. Nah, film-film apa saja yang akan saya bahas? Silahkan nonton video saya sampai selesai. Oke, di posisi ke-7, saya mencatat ada film Boiler Room yang merupakan film yang terinspirasi dari kisah nyata seorang penulis naskah dan sutradaranya yaitu Ben Younger, yang pada waktu itu dia pernah melakukan wawancara kerja ke sebuah perusahaan pialang. Film ini berlatar belakang tahun 1999, di mana mahasiswa Seth Davis yang diperankan oleh Giovanni Ribisi merupakan seorang mahasiswa yang drop out menjalankan bisnis kasino ilegal dari apartemen sewaannya. Dia tidak nyaman dengan sikap ayahnya, sehingga akhirnya dia memutuskan hidup mandiri dan bekerja di perusahaan pialang tersebut yang merupakan pemilik dari Greg yang diperankan oleh Nicky Katt. Nah, selama bekerja, Seth terpacu pada figur J yang diperankan Ben Affleck dan sukses membuat broker tersebut kaya raya dengan cara agresif dan menempatkan uang di atas segala-galanya. Bagaimana kita lihat perjalanan karir dari Seth, demikian juga hubungan asmara dengan wanita idamannya Abby, dan juga hubungan dengan ayahnya sebagai memburuk. Jadi kita akan melihat bagaimana moral Seth untuk mencapai kesuksesan yang diinginkannya. Film ini rating 7 dari 10 dengan biaya produksi $7 juta, menghasilkan pendapatan $28 juta menurut versi IMDb. Di posisi ke-6 saya mencatat ada film Margin Call, sebuah film keuangan yang agak berbau thriller. Nah, ceritanya sangat menarik dan menegangkan, ya nggak? Jadi cerita film ini tentang tahun 2008, ya kan, di mana pada waktu itu banyak perusahaan yang tutup karena krisis keuangan, dan film ini memperlihatkan bagaimana perjuangan para pekerja di bidang perbankan untuk mempertahankan perusahaannya dari gejolak keuangan yang terjadi. Margin Call sendiri mengambil setting di salah satu gedung di New York di lantai 24 One Penn Plaza di tengah krisis keuangan yang terjadi 2007-2008. Banyak kombinasi lembaga keuangan seperti Goldman Sachs dan Lehman Brothers, di mana Zachary Quinto sendiri berperan sebagai analis di perusahaan yang menemukan bahwa volatilitas sangat mempengaruhi perusahaan yang berbasis hutang atau mortgage. Nah, perusahaannya mengalami kebangkrutan, coba diselamatkan oleh para karyawannya agar terhindar dari kerusakannya atau kerugian yang semakin besar. Banyak aktor-aktor menawan di sini, aktor-aktor lawas, yaitu kita bilang ada Demi Moore, ya kan, kemudian ada Kevin Spacey, ada Jeremy Irons, dan dianggap kritikus sebagai salah satu film Wall Street terbaik yang pernah dibuat. Margin Call sendiri dipuji karena mengambil alih krisis keuangan yang rumit dan mengubahnya menjadi suatu film thriller yang sangat menarik, tegang, ketat, dan mencekam. Biaya produksinya sangat rendah, $3,5 juta, tidak terlalu komersial, tapi pendapatannya cukup tinggi, mencapai $19,5 juta dengan rating 7,1 versi imdb.com. Kemudian di posisi kelima, ada film lawas terkenal yang diperankan oleh aktor kawakan Michael Douglas, yaitu Wall Street, bercerita tentang sektor keuangan dan saham, di mana di sana film yang disutradarai Oliver Stone ini bercerita tentang seorang pemuda, Bud Fox, yang diperankan oleh Charlie Sheen. Dia berperan sebagai seorang maklar saham yang sangat ambisius dan berusaha menjual produknya kepada seorang trader profesional, yaitu Gordon Gekko, yang diperankan oleh Michael Douglas. Michael Douglas sangat luar biasa, kita lihat aktingnya di film ini. Kemudian juga bagaimana dengan tamaknya dia berusaha menguasai perusahaan-perusahaan besar dari sisi gelap, dari dunia insider trading, hingga perdagangan ilegal ada saham perusahaan melalui informasi non-public. Film yang sangat menarik ini diproduksi dengan biaya $15 juta, menghasilkan $43 juta dengan rating 7,3 dari 10 versi imdb.com. Kemudian posisi keempat, kita melihat ada film lawas, yaitu dari pemenang Pulitzer Prize, karya David Mamet tahun 1984, berjudul Glengarry Glen Rose. Ya kan? Film ini bercerita tentang sekelompok salesman di bidang properti, diperankan aktor-aktor senior Al Pacino, Alec Baldwin, Kevin Spacey,
Dan kalau Anda sudah menonton film ini, saya jamin Anda bisa jadi salah satu sales yang sukses. Karena ada banyak tips di sana, termasuk dari sisi gelap dunia salesperson. Film yang produksinya pada waktu itu sudah cukup besar, yaitu $12,5 juta, tidak sukses secara komersial, tapi secara rating cukup tinggi, mencapai 7,7 dari 10 versi IMDb.com. Dan kemudian di posisi ketiga, ada film yang berdasarkan buku bestseller dengan judul The Big Short. Nah, film ini dibintangi oleh aktor-aktor tenar Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling, dan Steve Carell, bercerita tentang dunia krisis keuangan yang terjadi karena adanya subprime mortgage atau gelembung perumahan pada 2007-2008. Film ini melihat krisis dari berbagai sudut dan perspektif dalam sebuah cerita yang dikemas secara tragis walaupun kadang lucu. Disutradari Adam McKay dan menggambarkan bagaimana skandal di dalam kejadian finansial di saham dan sebagainya, juga dibintangi berbagai selebriti seperti Margot Robbie dan Anthony Bourdain yang muncul sebagai diri mereka sendiri untuk menjelaskan bagaimana informasi keuangan yang rumit tersebut agar bisa dipahami oleh penonton. Film ini mendapatkan 5 nominasi Oscar, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan memenangkan 1 Oscar, yaitu untuk skenario adaptasi terbaik untuk McKay. Dengan biaya produksi yang cukup tinggi, $28 juta, mendapatkan $133 juta, ratingnya sangat tinggi, mencapai 7,8 dari 10 versi IMDb.com. Kemudian film motivasi yang dibintangi Will Smith ada di posisi kedua, tentang salesperson. Ini digambarkan bagaimana kehidupannya sangat dramatis, yaitu berjudul The Pursuit of Happiness. Jadi film ini merupakan suatu film yang berdasarkan kisah nyata, diperankan oleh Will Smith dengan tokoh nama Chris Gardner. Bagaimana dia dengan sangat miskinnya, mulai dari tidak punya pekerjaan tetap hingga menjadi sales untuk alat kesehatan. Namun, sayangnya alat kesehatan yang dipromosikan tersebut gagal total sehingga membuatnya tidak punya penghasilan hingga ditinggal oleh istrinya. Ia hidup bersama anaknya dalam keadaan yang tidak punya rumah, tunawisma, tinggal di rumah susun gratis yang disediakan pemerintah Amerika Serikat. Film ini pasti akan memotivasi sudut pandang diri Anda bahwa salesperson itu harus banyak usaha keras dan tidak boleh putus asa. Hingga akhirnya Chris Gardner mengikuti pelatihan pialang saham dan berhasil menjadi salah satunya orang yang lolos di pelatihan tersebut, sehingga akhirnya dia bisa mendirikan usahanya sendiri. Will Smith berperan sangat luar biasa di film tersebut, sehingga film ini wajar mendapatkan rating 8 dengan pendapatan mencapai $307 juta dengan biaya produksi hanya $55 juta. Dan terakhir, untuk yang paling tinggi, ini film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio berjudul The Wolf of Wall Street, berkisah tentang Jordan Belfort yang bagaimana dia berusaha membangun perusahaan investasi dari kecil hingga menjadi terkenal. Sikapnya sangat serampangan, senang menghabiskan uang sehingga bergaya seenaknya, tapi dia sangat agresif namun juga penuh intrik di dalam ceritanya, dan dia kadang-kadang harus berurusan dengan FBI sehingga artinya apa? Banyak hal-hal yang mungkin dilanggar olehnya. Walaupun keadaan tampak serampangan, tapi ia pintar membaca kondisi pasar dan mencari peluang tepat untuk mendapatkan keuntungan besar bagi perusahaannya. Nah, kemudian setelah sukses, masalah pun datang dari mana-mana. Dengan biaya produksi mencapai $100 juta, salah satu film finansial termahal, yaitu, tapi bisa menghasilkan gross yang sangat besar, yaitu $392 juta. Kita akan saksikan bagaimana Leonardo DiCaprio bermain dengan sangat luar biasa di film The Wolf of Wall Street dan mendapatkan rating 8,2 versi IMDb. Demikianlah 7 film bertema keuangan yang bisa saya referensikan. Mungkin dari Anda ada yang sudah menonton film tersebut, atau barangkali Anda bisa merekomendasikan film lain yang menarik tentang dunia finansial. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa Anda like, subscribe, dan share kalau bermanfaat video saya ini. Dan jangan tunggu saya video-video saya selanjutnya, karena saya akan mengulas tentang lebih banyak tentang dunia finansial. Oke, jangan lupa tetap semangat, stay focused, and keep healthy.